Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini saya kembali lagi akan mereview salah satu pinjaman online, tentunya yang sudah ber-OJK dan aman untuk teman-teman semua. Selain memberikan review, saya juga memberikan edukasi singkat kepada teman-teman semua tentang pinjaman online agar teman-teman tidak kalap dalam menggunakan pinjaman online. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe ya, like dan komen channel saya agar saya selalu bersemangat dalam memberikan informasi seputar pinjaman online, dan juga agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload review ataupun pemberitahuan tentang pinjaman online. Oke, nah sebelum kita masuk ke review ya tentang pinjaman online, alangkah baiknya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu jika kita ingin mengajukan pinjaman online, sebaiknya memang lagi kepepet ataupun memang lagi butuh sekali dana, bukan karena untuk hal-hal yang tidak diperlukan seperti untuk shopping, membayar hutang, atau untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Namun pinjamlah dana di pinjaman online ketika kita lagi butuh dana untuk misalkan berobat, mau tambahan modal usaha, atau untuk biaya anak sekolah. Dan juga sisihkan sebagian jika kita dananya untuk biaya berobat ataupun untuk biaya anak sekolah, sisihkan sedikit untuk kita membuka usaha walaupun itu hanya usaha kecil-kecilan. Jadi nanti dengan dana yang kita sisihkan tadi, dananya lebih produktif dan bisa membantu teman-teman dalam membayar cicilan. Karena jika kita menghabiskan semua dananya, otomatis kita akan pusing bagaimana cara kita membayar pinjaman kita. Kecuali jika kita memiliki tambahan pekerjaan, artinya pekerjaan tambahan yang di luar pekerjaan tetap, kita bisa membantu cicilan dan juga tidak membebani kehidupan keluarga atau membebani hutang-hutang itu kepada suami. Karena suami ini juga banyak tanggungannya loh teman-teman ya, nggak hanya membayar hutang saja, pasti mereka memerlukan dana untuk biaya kehidupan kita. Dan juga sangat penting sekali teman-teman mengetahui ya, untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman, artinya pinjaman itu kan hutang ya, artinya kita tidak boleh memiliki hutang lebih dari 30% dari penghasilan kita. Jika kita memiliki hutang 30%, lebih dari 30% dari dana pinjaman kita, artinya keuangan kita sudah tidak sehat dan harus diperbaiki. Oke teman-teman ya, semoga edukasi singkat dari saya ini bisa membantu teman-teman sebelum mengajukan pinjaman online. Oke guys, jika kita cek lagi di Playstore ya, ada banyak sekali jumlah pinjaman online yang bisa kita gunakan. Namun di Playstore ini ada campur ya, semuanya ada pinjaman online legal dan juga ilegal. Jadi teman-teman memang harus memilah-milah pinjaman mana yang akan kita pinjam, karena ini menyangkut data-data yang kita isi ya, agar data-data kita aman. Jadi pastikan teman-teman mengajukan di pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Jika teman-teman masih bingung ya nama-namanya apa saja, silakan aja cek di Instagram atau di media sosialnya OJK yang sudah centang biru. Biasanya saya acuannya melihat di Instagramnya OJK yang sudah centang biru, OJK Indonesia. Di sana mereka sudah menampilkan beberapa daftar pinjaman online yang bisa kita pinjam. Nah guys, saya akan review tentang Dana Bijak. Nah, Dana Bijak ini adalah salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK yang bisa memberikan kita dana tunai sampai dengan 20 juta rupiah, dimana dengan tenornya adalah 12 bulan dengan bunga 0,4% per hari dan juga pencairannya dalam waktu 24 jam. Nah, untuk kelebihan dari Dana Bijak ini adalah pinjamannya sangat mudah
mudah untuk diproses, syaratnya sangat mudah, dan juga persetujuannya pun juga sangat cepat. Kemudian untuk platform yang diberikan di Dana Bijak ini, mereka memberikan dana dari 1 juta rupiah sampai dengan 20 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman 8 sampai 12 bulan. Untuk biaya administrasinya adalah 30%. Kemudian untuk area yang dijangkau di Dana Bijak ini adalah seluruh wilayah Indonesia, bahkan secara khususnya ada di Jabodetabek. Nah, kemudian bagaimana cara proses pengajuan di Dana Bijak ini? Untuk syarat-syaratnya hanya warga negara Indonesia, kemudian sudah berusia 21 sampai dengan 55 tahun, memiliki penghasilan minimum 1.600.000 rupiah, kemudian memiliki rekening tabungan atas nama sendiri. Kemudian kita lanjut bagaimana cara pengajuannya di Dana Bijak ini. Yang pertama, teman-teman harus download terlebih dahulu aplikasi Dana Bijak yang ada di Play Store, kemudian silakan diinstal. Silakan ditunggu sampai dengan proses installnya selesai, barulah kita bisa proses pembuatan akun. Nah, untuk pembuatan akun ini kita wajib mengisi nick, kemudian email, dan kemudian nomor handphone, barulah kita nanti baru bisa bikin akun. Dan nanti kode OTP-nya ada 2 yang dikirim ya, dikirim melalui SMS dan juga dikirim melalui email. Jadi kedua-duanya harus kita masukin kode OTP-nya, barulah akun kita bisa aktif dan kita bisa mengajukan pinjaman di Dana Bijak ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah proses akun kita selesai, kita mulai proses pengajuan pinjaman. Nah, di sini untuk hal yang pertama yang harus kita isi adalah data diri kita, yaitu kita akan memfotokan ektp kita di dalam kolom yang sudah disediakan. Kemudian fotokan dengan jelas sesuai dengan petunjuk, jangan sampai buram dan kabur. Nah, selanjutnya kita memfotokan ektp dengan diri kita alias selfie dengan KTP ya. Jadi pastikan juga ketika proses pengambilan gambar, gambarnya terlihat jelas dan ektp kita terbaca dengan jelas. Kemudian setelah kita mengupload ektp, kemudian dokumen ektp beserta selfie, maka di sini di kolom konfirmasi kita mengkonfirmasi kembali data-data kita sesuai dengan di ektp. Di sana banyak sekali ya kolom-kolom yang diminta, isilah sesuai dengan dokumen kita dan juga isilah dengan data yang sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya kita mengisi informasi pekerjaan. Ini sangat penting sekali karena dari data pekerjaan kita inilah mereka bisa menilai apakah kita cocok diberi pinjaman dengan limit yang besar atau tidak. Karena mereka melihat minimum penghasilan kita adalah 1,6 juta rupiah dan juga sudah memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan tetap. Jadi dari data pekerjaan kita, dari sanalah nilai scoring kita bisa dihitung dan bisa kelihatan berapa limit yang cocok dan juga apakah kita bisa langsung di ACC dengan limit yang besar, yaitu adalah 20 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya kita mengisi nomor kontak darurat. Nah, di Dana Bijak ini cukup satu saja nomor kontak darurat yang harus kita masukin. Ini harus memiliki hubungan dengan kita, apakah memiliki hubungan suami istri, kakak beradik, saudara, ataupun orang tua. Silakan diisi sesuai dengan pilihan yang ada dan juga cantumkan nomor ponsel yang valid atau yang aktif. Nah, kemudian kita mengisi nomor rekening bank yang berfungsi untuk ketika kita disetujui pinjaman kita, maka dana itu akan langsung masuk ke rekening pribadi kita. Dan silakan dicek kembali nama, nomor rekening dan juga bank tujuan. Nah, untuk nama rekening ini memang kosong karena di sini di Dana Bijak biasanya ya boleh menggunakan nomor rekening lain atau yang bukan nama kita asalkan bisa dipercaya. Namun menurut saya akan lebih baik jika teman-teman menggunakan nomor rekening atas nama sendiri agar tidak salah memasukin ataupun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya isilah dengan menggunakan nama sendiri sesuai dengan ektp yang kita masukin tadi ya di awal.
Oke, setelah kita semua data kita isi dengan benar, kemudian nanti data kita akan diproses oleh perusahaan atau oleh pihak pinjaman online Dana Bijak. Teman-teman tinggal menunggu 1 kali 24 jam untuk proses verifikasinya selesai. Biasanya tidak memakan waktu 1 kali 24 jam, bisa kurang dari 24 jam. Nah, nanti teman-teman akan langsung mendapatkan informasi apakah pinjaman teman-teman diterima atau ditolak. Jika diterima, maka dana akan langsung masuk ke rekening dalam waktu 5 menit. Namun, jika pinjaman kita ditolak, kita bisa mengajukannya kembali 7 hari ke depan. Oke teman-teman, itulah informasi dari saya mengenai Dana Bijak. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan ingat teman-teman ya, jangan pernah meminjam dana lebih dari 30% sesuai dari penghasilan kita. Pinjamlah kalau bisa kurang dari 30% dari pendapatan kita agar kita bisa membayar cicilan kita dan tidak banyak tertunggak hutang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.